Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Naufal Ajar Suhendar dari program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis Entity Relationship Diagram atau ERD, evaluasi relasi, kelebihan, dan kekurangan desain data. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data, di mana pada mata kuliah ini dosen pengajarnya ialah Ibu Cian Ramadona Hasolten, Eskom, Mkom. Topik bahasan analisis pada presentasi kali ini, yang pertama ada mengenai gambaran umum IRD, selanjutnya penjelasan entitas dan relasi. Topik bahasan selanjutnya ialah analisis kardinalitas dan topik terakhir ialah evaluasi desain. Di sini dapat kita lihat secara sesama gambaran umum IRD-nya. Di sini bisa kita lihat ada entity, ya, shipment, send, supplier, ya, item, produk hingga ke order. Kita bahas. Di sini ada gambaran umum IRD, ya, ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini menggambarkan alur pengolahan data dalam sebuah proses bisnis. Terdapat 6 entitas utama yang mempresentasikan proses pengadaan bahan baku hingga pemesanan produk, di antaranya supplier, shipment, item, produk, order, dan customer. Relasi antar entitas menunjukkan bagaimana bahan baku didatangkan, diolah menjadi produk, dan dipesan oleh customer. IRD membantu menggambarkan struktur data sebelum implementasi sistem basis data. Di sini, yang keduanya, penjelasan entitas dan relasi. Pada entitas, ya, di sini ada supplier, di mana supplier ialah pihak yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya ada shipment, ialah pengiriman bahan baku dari supplier ke perusahaan. Selanjutnya ada item, di mana item merupakan komponen atau bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya ada entitas produk, ya, di mana produk jadi yang siap dijual ke customer. Selanjutnya ada entitas order, di mana order ini ialah pemesanan produk oleh customer. Dan selanjutnya ada entitas customer, di mana customer itu ialah pihak yang melakukan pembelian produk. Di sini ada relasi utamanya. Yang pertama, supplier dapat melakukan pengiriman atau shipment lebih dari satu kali ke perusahaan. Selanjutnya, setiap pengiriman shipment dapat membawa banyak jenis item. Berbagai item dikombinasikan untuk menghasilkan berbagai produk. Customer dapat melakukan lebih dari satu order sesuai kebutuhan pembelian mereka. Satu order dapat berisi lebih dari satu jenis produk sekaligus. Bahasan yang ketiga ialah relasi antar entitas. Di sini ada relasi supplier ke shipment. Satu supplier dapat mengirimkan banyak shipment ke perusahaan atau one to many. Selanjutnya, relasi antar entitas yaitu shipment ke item. Satu shipment dapat membawa banyak item sekaligus atau one to many. Selanjutnya, relasi item ke entitas produk. Satu item dapat digunakan untuk beberapa produk dan satu produk dapat terdiri dari beberapa item, many to many. Selanjutnya ada relasi customer ke order. Satu customer dapat membuat banyak order atau one to many. Dan relasi antar entitas yang selanjutnya ialah order ke produk.
Satu order dapat berisi banyak produk dan satu produk dapat dipesan melalui banyak order, many to many. Yang keempat, ada pembahasan tentang analisis kardinalitas. Jadi, kardinalitas dalam IRD ini menunjukkan bagaimana entitas yang saling berhubungan ya dapat terkait begitu ya. Yang pertama, supplier dan shipment memiliki hubungan one to many karena satu supplier dapat melakukan pengiriman lebih dari satu kali ke perusahaan. Analisis kardinalitas yang selanjutnya ialah shipment dan item juga one to many. Artinya, dalam satu pengiriman bisa terdiri dari beberapa jenis item. Selanjutnya, item dan produk memiliki hubungan many to many, menggambarkan bahwa satu item dapat dipakai untuk membuat berbagai produk, dan satu produk juga bisa terdiri dari banyak item. Selanjutnya, customer dan order termasuk one to many karena satu customer dapat melakukan banyak order sesuai kebutuhan. Analisis selanjutnya ialah order dan produk memiliki hubungan many to many karena satu order bisa memesan beberapa produk dan satu produk juga dapat masuk dalam banyak order yang berbeda. Dan analisis kardinalitas selanjutnya ialah secara keseluruhan bahwasannya kardinalitas sudah mencerminkan alur bisnis pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga transaksi penjualan. Di sini saya mempunyai kelebihan IRD ini ya, di mana yang pertama ini ialah desain sederhana untuk pemahaman sistem basis data, dan yang keduanya ialah data tidak redundan, di mana pembagian entitas mengurangi data ganda. Ketiganya, relasinya terstruktur, ya, hubungan antar entitas disusun dengan logika. Selanjutnya, dalam alur bisnis, menggambarkan proses bisnis secara utuh. Adapun kekurangan pada desain IRD ini, ya, yang pertama, status transaksi yang hilang. Tidak ada informasi tentang status order atau pengiriman. Selanjutnya, ada entitas pembayaran yang hilang, ya, proses pembayaran tidak diwakili dalam diagram. Selanjutnya, ada atribut yang hilang, entitas kekurangan detail penting seperti nama dan alamat. Selanjutnya, ada relasi yang tidak dijembatani. Ya, dalam artian hubungan many to many tidak dijembatani dengan entitas penghubung. Kekurangan IRD yang selanjutnya ialah dalam skenario bisnis terbatas, di mana fitur bisnis penting seperti retur dan pengiriman tidak termasuk. Kesimpulannya, secara umum, IRD ini sudah menggambarkan alur bisnis perusahaan dengan cukup baik, mulai dari pemasok bahan baku atau supplier, pengiriman barang atau shipment, pengolahan bahan menjadi produk, item dan produk, hingga transaksi pemesanan oleh pelanggan, order dan customer. Semua terhubung secara logis. Namun, IRD ini masih bersifat sederhana dan lebih cocok untuk tahap awal perancangan sistem. Masih ada kekurangan seperti belum adanya atribut penting pada entitas, tidak ada pengelolaan status transaksi, dan tidak ada entitas pendukung seperti pembayaran atau detail order. Secara keseluruhan, IRD dapat dijadikan fondasi awal sistem basis data, tetapi akan lebih efektif jika dilakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat menggambarkan proses bisnis secara lebih nyata dan lengkap. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai analisis gambaran IRD ini. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi saya terdapat kata yang kurang dipahami atau materi yang kurang dijabarkan. Saya memohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.